Fenomena bertambahnya jumlah Habib di Indonesia saat ini menjadi perbincangan hangat di masyarakat. Dalam beberapa tahun terakhir, kita menyaksikan peningkatan signifikan jumlah orang yang mengklaim diri sebagai keturunan Rasulullah Muhammad SAW. Gelar Habib, yang seharusnya menandakan kehormatan, kini sering disalahgunakan sebagai alat untuk meraih pengaruh politik dan ekonomi. Di tengah situasi ini, perlu kita memahami bagaimana sejarah telah berulang, khususnya dengan melihat fenomena serupa yang pernah terjadi pada masa Kesultanan Ottoman di Turki. Pada abad ke-16, kesultanan tersebut melakukan sensus khusus untuk mencatat dan memverifikasi para habib yang semakin banyak, yang menunjukkan betapa pentingnya menjaga keaslian gelar tersebut. Pada masa Kesultanan Ottoman, penghormatan terhadap keturunan Rasulullah Muhammad SAW sangat dijunjung tinggi. Para habib, sebagai keturunan langsung dari Nabi, memiliki status sosial yang tinggi di mata masyarakat dan seringkali dianggap sebagai pemimpin spiritual yang dihormati. Mereka tidak hanya menjadi simbol kehormatan karena garis keturunan, tetapi juga berperan penting dalam kehidupan religius, politik, dan sosial masyarakat. Posisi mereka dalam tatanan masyarakat Kesultanan Ottoman memberikan mereka pengaruh yang signifikan, di mana nasab keturunan Nabi menjadi alasan utama penghargaan penghormatan dari masyarakat, terutama di kalangan para elit dan ulama. Seiring berjalannya waktu, penghormatan yang luar biasa terhadap gelar Habib mulai menarik perhatian banyak orang yang ingin mendapatkan status sosial tersebut. Gelar Habib yang seharusnya disematkan kepada mereka yang benar-benar memiliki hubungan nasab dengan Rasulullah, mulai disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu yang melihatnya sebagai peluang untuk meraih keuntungan pribadi. Pada masa itu, gelar Habib bukan hanya menunjukkan hubungan darah dengan Nabi, tetapi juga membuka jalan bagi seseorang untuk mendapatkan pengaruh, kekayaan, dan kehormatan di masyarakat. Maka tidak heran, banyak orang yang mulai mengklaim sebagai Habib meskipun tidak memiliki bukti kuat atas hubungan nasab tersebut. Fenomena ini mulai menimbulkan kekhawatiran di kalangan para pemimpin Ottoman. Mereka melihat bahwa jika tidak segera ditangani, penyalahgunaan gelar Habib dapat merusak keaslian dan kehormatan keturunan Nabi, serta menciptakan kebingungan di masyarakat. Gelar Habib yang semula merupakan simbol kesucian nasab dan ketakwaan mulai kehilangan maknanya di mata sebagian masyarakat. Mereka yang sebelumnya menghormati Habib karena keturunan dan kesalehannya, mulai meragukan keabsahan setiap orang yang mengklaim menyandang gelar tersebut. Untuk mengatasi permasalahan ini, Kesultanan Ottoman mengambil langkah serius dengan melakukan sensus atau pendataan yang ketat terhadap para Habib. Langkah ini tidak hanya bertujuan untuk memverifikasi keabsahan klaim nasab, tetapi juga untuk melindungi martabat gelar Habib dari penyalahgunaan yang tidak bertanggung jawab. Pendataan ini dilakukan dengan melibatkan ulama-ulama terkemuka dan ahli nasab yang memiliki pengetahuan mendalam tentang silsilah keturunan Rasulullah. Proses verifikasi dilakukan secara cermat dan menyeluruh, dengan memastikan bahwa mereka yang mengklaim sebagai Habib dapat menunjukkan bukti-bukti yang sah dan diakui oleh otoritas keagamaan. Pendekatan sensus ini tidak hanya berfokus pada verifikasi nasab, tetapi juga berusaha memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap gelar Habib. Pihak kesultanan menyadari bahwa dengan meningkatnya klaim palsu, citra Habib di mata masyarakat bisa terancam. Oleh karena itu, selain verifikasi nasab, mereka juga mengharapkan bahwa setiap Habib yang terdaftar akan memegang teguh amanah untuk menjadi teladan dalam ketakwaan dan akhlak yang baik, sesuai dengan ajaran Rasulullah Muhammad SAW. Langkah ini menunjukkan betapa pentingnya perlindungan terhadap kehormatan nasab Rasulullah dan bagaimana Kesultanan Ottoman berusaha menjaga kemurnian gelar Habib dari distorsi sosial. Kesultanan Ottoman memahami bahwa penyalahgunaan gelar ini dapat berdampak buruk pada struktur sosial dan keagamaan masyarakat. Mereka tidak hanya menjaga keaslian gelar ini demi reputasi keturunan Nabi, tetapi juga demi stabilitas dan integritas komunitas Muslim secara keseluruhan. Selain itu, melalui sensus ini, Kesultanan Ottoman juga mempertegas bahwa gelar Habib bukanlah gelar yang dapat dimiliki dengan mudah atau sekadar klaim tanpa bukti yang sah. Mereka yang menyandang gelar Habib diharapkan memiliki tanggung jawab moral dan spiritual yang besar, tidak hanya sebagai simbol keturunan Nabi, tetapi juga sebagai pemimpin umat yang memberikan teladan dalam ibadah,
akhlak, dan kehidupan sehari-hari. Dengan melakukan sensus ini, Kesultanan Ottoman mengirimkan pesan yang kuat bahwa kemuliaan seseorang tidak hanya didasarkan pada garis keturunan, tetapi juga pada kualitas moral dan spiritual yang dimilikinya. Mereka berusaha mengingatkan masyarakat bahwa penghormatan sejati haruslah diberikan kepada mereka yang memiliki ketakwaan, bukan hanya kepada mereka yang mengklaim memiliki hubungan nasab dengan Nabi. Melalui langkah-langkah yang diambil oleh Kesultanan Ottoman ini, kita dapat melihat betapa seriusnya mereka dalam menjaga kemurnian dan kehormatan gelar Habib. Mereka menyadari bahwa tanpa pengawasan yang ketat, gelar ini dapat disalahgunakan dan akhirnya kehilangan maknanya. Pengalaman ini juga memberikan pelajaran penting bagi kita saat ini, bahwa dalam menghadapi fenomena serupa, verifikasi yang ketat dan sikap kritis terhadap setiap klaim nasab sangatlah penting demi menjaga integritas dan kehormatan umat Islam. Fenomena yang serupa kini terjadi di Indonesia, di mana klaim sebagai keturunan Rasulullah Muhammad SAW semakin marak. Setiap hari, kita mendengar berita tentang orang-orang yang mengklaim diri sebagai Habib, bahkan banyak di antara mereka yang tidak dapat menunjukkan bukti yang sah mengenai nasab mereka. Hal ini menimbulkan pertanyaan serius. Sejauh mana klaim-klaim ini benar dan dapat dipertanggungjawabkan? Dengan semakin banyaknya orang yang menyandang gelar Habib, masyarakat perlu lebih kritis dan tidak mudah terpengaruh oleh klaim tanpa dasar. Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani adalah salah satu ulama yang merasa perlu meneliti fenomena ini. Penelitian beliau bertujuan untuk menggali kebenaran di balik klaim-klaim tersebut dan menunjukkan bahwa banyak di antara mereka yang mengaku sebagai Habib sebenarnya tidak memiliki hubungan nasab yang sah dengan Rasulullah Muhammad SAW. Ini menunjukkan bahwa ada kebutuhan untuk memverifikasi dan memahami siapa sebenarnya yang berhak menyandang gelar tersebut. Penelitian Kiai Haji Imaduddin membuka mata kita akan perlunya verifikasi dan keakuratan dalam mengklaim keturunan Rasulullah. Dalam masyarakat yang semakin kompleks, di mana informasi dapat dengan mudah disebarkan, sangat dibutuhkan penelitian yang akurat sebelum menerima klaim-klaim tersebut. Setiap gelar, terutama yang terkait dengan nasab dan kehormatan, harus disertai bukti yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan. Ini adalah tanggung jawab bersama bagi umat Islam untuk memastikan bahwa gelar Habib tidak disalahgunakan. Tanpa adanya proses verifikasi yang tepat, gelar ini berisiko kehilangan makna dan kehormatannya. Penggunaan gelar Habib tanpa hak yang sah dapat menimbulkan kebingungan di masyarakat dan merusak reputasi mereka yang benar-benar memiliki nasab sah. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati dan selalu mencari kebenaran sebelum mengakui seseorang sebagai Habib. Islam mengajarkan bahwa penghormatan tidak seharusnya diberikan hanya berdasarkan nasab atau garis keturunan, tetapi lebih pada ketakwaan dan amal syaleh seseorang. Dalam surah Al-Hujurat ayat 13, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal." Ayat ini dengan jelas menunjukkan bahwa yang menentukan kemuliaan seseorang adalah ketakwaan, bukan keturunan. Penghormatan yang berlebihan kepada seseorang hanya karena keturunan mereka dapat mengarah pada fanatisme yang tidak sehat dan melupakan esensi sebenarnya dari ajaran Islam. Rasulullah Muhammad SAW sendiri tidak pernah mengajarkan untuk memuja keturunannya secara berlebihan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau bersabda, "Wahai manusia, sesungguhnya Allah telah menghilangkan dari kalian fanatisme jahiliyah dan membanggakan keturunan. Sesungguhnya yang terbaik di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian." Hadis ini mengingatkan kita akan bahaya dari pengkultusan berdasarkan nasab. Setiap manusia, termasuk yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah, memiliki potensi untuk berbuat salah. Dalam hal ini, sangat perlu bagi kita untuk tidak terjebak dalam pemujaan yang tidak berdasar, tetapi kembali kepada ajaran Islam yang murni. Seharusnya penghormatan yang diberikan kepada seseorang haruslah berdasarkan amal syaleh dan akhlak yang baik. Dalam hadis lainnya, Rasulullah Muhammad SAW mengingatkan kita, setiap anak Adam pasti melakukan kesalahan,
dan sebaik-baiknya orang yang melakukan kesalahan adalah yang bertaubat. Dengan memahami bahwa semua manusia memiliki kelemahan, kita diingatkan untuk tidak menganggap seseorang sebagai maksum atau terlepas dari kesalahan. Menganggap mereka yang bergelar Habib tidak pernah berbuat dosa dan layak dipuja adalah sebuah kekeliruan yang bisa menjauhkan kita dari ajaran yang benar. Dalam menjalani kehidupan beragama, penting bagi kita untuk bersikap realistis dan tidak terjebak dalam idealisme yang berlebihan. Fenomena bertambahnya jumlah Habib di Indonesia bukan hanya sekadar masalah gelar, tetapi juga mencerminkan bagaimana kita menghargai dan memahami ajaran Islam. Sejarah Kesultanan Ottoman memberikan pelajaran penting tentang perlunya menjaga aslian nasab dan mencegah penyalahgunaan gelar Habib. Kita sebagai umat Islam harus kembali kepada ajaran yang murni, di mana penghormatan didasarkan pada ketakwaan dan amal saleh. Pengkultusan terhadap manusia, termasuk keturunan Rasulullah Muhammad SAW, dapat menyesatkan kita dari jalan yang benar. Dengan mengingat pesan-pesan dari Al-Quran dan hadis, mari kita bersama-sama menjaga kemurnian ajaran Islam, serta tidak mudah terpengaruh oleh klaim-klaim yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Sebagai penutup, jangan lupa untuk mendapatkan informasi yang bermanfaat dan menginspirasi tentang Islam. Silakan subscribe ke channel kami, Menuju Cahaya TV. Semoga kita semua senantiasa berada di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terjaga dari segala bentuk penyimpangan dalam beragama.